buat kita semua. Betul, kita buatkan trending lagi ya untuk di PUBG Mobile kali ini. Tapi kita bakal kayaknya juga tampaknya zona. Zona pindah ke kanan bawah dan kanan bawahnya nggak setengah-setengah. Bener-bener kanan bawah banget kali ini ya. Dimana SMB bukan cuma masuk ke dalam zona tapi menjadi pusat dari zona pertama kita. Yap, betul. Dimana kalau kita lihat Novo Repnoya lagi-lagi menjadi kota yang kosong, tidak ada yang menempati karena pada biasanya Morp yang menempati. Dan kali ini kita sudah mulai melihat ada nampaknya sedikit pertempuran di daerah sekitar Milta Power. Itu udah terlihat ada kelap-kelip. Nampaknya Onyx kali ini akan bertemu dengan 2-1. Yes, sudah bakal di awal permainan tampaknya terjadi sedikit ini ya, berdempetan antara dua tim kali ini antara Onyx dan juga Dosat. Tapi kita bakal jadi tampaknya Onyx terkena peluru-peluru panas dari seorang Jughead. Dan tembakan dari jarak jauh kali ini menumbangkan satu pemain tim Onyx. 1-for-1 trading Banyu untuk satu pemain Onyx kali ini. Yap, betul sekali. Langsung saja diamankan. Nampaknya dua player sudah dipulangkan ke lobby di early game kali ini. Di sisi lain juga ada Void yang bertemu dengan Alter Ego. Nampaknya banyak sekali clash karena dengan garis pesawat yang tadi agak cukup condong ke arah selatan. Membuat banyak sekali player-player akan bertemu di area-area scrapping untuk memperebutkan looting dan juga vehicle. Menuju ke pulau SMB. Oh, ternyata di sisi lain juga ada yang bertemu kali ini. Aura dengan Evo sudah ada satu player berhasil diamankan. Dan ternyata Jayden juga terculik. Tertangkap basah oleh Laser. Sudah kehilangan dua pemain untuk Aura Esport. Ini bahaya banget. Tersisa Rozezi dan juga No Mercy yang masih cukup berjauhan. Bakal langsung disengage berpisah di tengah-tengah lapangan luas. Ya, sudah bakal tampaknya dari tim Aura juga berdekatan dengan tim DU tampaknya. Fight demi fight terus berlanjut kali di pulau SMB yang cukup banyak tim menabrak. Juga oleh Bobs ada sedikit tekanan tembakan menuju ke arah bots. Tapi masih belum terspot juga terhalang oleh high ground. Yes, sudah bakal kayaknya juga dari tim victim dengan anggota mereka masih cukup lengkap ya. Mereka bisa memotong pergerakan tim-tim lain, tapi BFD cukup menerima banyak tembak-tembakan dari tim yang masih menjaga ujung circle kali dan Ya, langsung saja terobos dari Kus Boys dengan Kian sudah mulai turun. Angle shot dari Aimbot tertutup tapi sudah ada lemparan granat. Kayaknya bakal dimasak pelan-pelan. Low toss ke arah bawah. Akankah Kus Boy terkena ledakan-ledakan panas dari granatnya tapi belum saja connect. Masih lanjut lagi. ya sudah bakal kayaknya juga pergerakan dari tim Void tampaknya masih menjaga dalam rumah mereka. Zona sudah mulai bergerak, semua tim sudah mulai pindah posisi tapi dari tim Void tampaknya tertahan oleh tim Takai yang terus melempar bom bertubi-tubi menuju ke arah tim Void yang menjaga bagian atapnya. Kita bakal lihat seorang Kus Boy sudah masuk dalam bangunan tapi tidak berani nge-push ke bagian lebih tinggi. Bom masih terus Kokang dilempar, dia belum menemukan targetnya kali ini. Dan bom dicoba lagi, Kian dalam posisi yang cukup berbahaya karena kenok oleh seorang Kal kali ini. Yes, betul. Dan Kian lagi-lagi menjadi orang pertama yang harus terkenok dari tim Takai. Dan sementara waktu kalau kita lihat dari Void pun mereka melakukan setup 2-2 ya. Ada dua player yang diutus dari luar tapi ternyata ledakan granat dari Zay benar-benar on point connect ke arah Dub. Dan kali ini dari Zay melihat ada celah kecil langsung saja dua player dari Void tertumbang di dalam rumah. Yes, sudah bakal kayaknya juga dari tim Void tampaknya masih mengirim satu orang dari jarak jauh untuk nge-flank tapi Zona mulai menghimpit semua anggota tim Takai dan juga Void. Zona mulai memberikan damage yang cukup sakit kalau ini diterima secara berkala. Tapi Takai berhasil menumbangkan beberapa anggota tim Void dan bisa mengumpulkan healing-healingan dan juga boostingan untuk coba survive dan menuju ke area SMB. Di lain sisi dari tim Boom berhasil menumbangkan seorang Daybot dari tim GD. Ya, betul sekali. Dan ini kita lihat akan sulit banget buat para tim melakukan penyeberangan. Dari tim Takai juga gak akan bisa berlama-lama. Di sini Boom bertemu dengan Genesis Dogma masih melakukan fight dan Genesis Dogma pulang ya? Belum. Belum Masih ya? lengkap kan 16 orang. Enggak itu, masih ada Star ternyata. Masih ada Star yang tertahan di sisi Novo Repnoye dan Bintang dengan teman-temannya menjadi tim pertama yang harus pulang, Onyx Esports. Betul, kita bakal kayak ini juga dengan Onyx pulang, tinggal menyisakan 15 tim lagi pada kali ini. Alter Ego tinggal menyisakan 2 member mereka, 21 juga tinggal menyisakan 2 Void, bahkan 1 member yang bertahan kali ini. Cukup banyak tim yang mulai dipincangkan dengan zona yang bergerak, tapi tampaknya Asa tidak akan hanya berdiam diri. Kali ini dia akan coba menumbangkan beberapa tim yang masih pengen robos ke area SMB. Kill demi kill diperoleh oleh serang Asa dengan kesabaran yang begitu baik kali ini. Tinggal menyisakan 2 anggota Takai dan juga 1 anggota tadi di take down adalah dari tim Alter Ego. Yap, betul sekali. Solo begal kali ini dari Asa, Victory 88 kayaknya bakal ngambil motornya langsung menerobos ke arah SMB. Wow, dengan kesabaran yang cukup baik bisa mendapatkan 1 player dan Zay! Berenang, ayo lagi, semangat, ayo lagi. Apakah bisa? Apakah sempat? Oh, dapat.
Dapet gak? Oh, Ya! dapet oksigen. Dapat kali ini dan dia tampaknya lolos dari seleksi kali ini ya untuk menuju ke ini tim berenang timnas Irengel. Iya, nggak jadi keeliminasi ternyata ya. Berkat latihan berenang yang cukup baik setiap harinya. Betul. Ini dia fungsi dari latihan dan manfaat dari latihan ya. Iya. Saya bisa lolos ke timnas lomba berenang jarak Lomba jauh berenang. Irengel. Bener banget, ternyata banteng itu nggak cuma di daratan, ada banteng ini juga. Banteng laut. Dan kali ini kalau kita lihat yang berenang-renang juga ada alter ego Matthew yang sudah cukup tertahan oleh Eagle 365. Tapi kayak Anthem masih belum tahu karena kalau kita lihat dari crosshairnya itu mengarah ke daratan. Belum terspot, Matthew masih bisa bergerak. berenang, udah mulai menyentuh daratan. Akan terspot mana Anthem yang harus terkena tembakan panas sedikit lagi. Kepalanya nggak kelihatan dan akhirnya Anthem yang harus terknockdown oleh Ya. Matthew. Tapi ternyata third party lagi-lagi victim selalu menjadi pelakor ya. Berhasil untuk mendapatkan satu player di depan sana. Oke. Sayang banget ya Matthew tadi itu menuju ke perairan yang dangkal sehingga dia terpaksa berdiri di air. Gak bisa Betul. nyelam, gak bisa ngapain-ngapain lagi dan speednya terhambat tadi sehingga dia gak bisa gerak kemana-mana dan akhirnya tertangkap oleh tim victim. Tapi kita bakal lihat kali ini dari tim BFD, satu member mereka masih bertahan juga di bagian bawah, tidak bisa bergerak dan licin akan tertumbangkan kali ini. Ya, bakal ada follow up juga dari Jersey dengan FPP mode-nya langsung saja di knock and mengamankan satu kill point untuk Skylights Gaming. Tapi mereka masih punya PR, gimana caranya mereka bisa bertahan di pinggiran zona. Masih ada teman-temannya dari Bonafide Nux kayaknya nggak melakukan backup malah ngacir. Mendingan milih untuk mengamankan diri di zona yang lain. Yes, kita bakal lihat Ken juga dari tim BFD dengan kehilangannya member mereka tinggal seorang Nux yang bertahan. Dia akan coba memaksimalkan placement point sih. Dia punya posisinya cukup enak, tapi sebelah dia ada tim SG yang terus memberikan perlawanan juga. Di lain sisi Airwolf juga berdekatan dengan tim victim, tapi kita bakal Hazelnut dapatkan seorang Misery membuat tim victim kali ini jumlah mereka cukup terbatas dan ruang gerak juga mereka cukup terbatas. Tapi kita bakal Renare diterobos aja kali ini dengan bagi, tapi tidak mendapatkan target dan malah tertumbangkan kali ini. Ya betul sekali, bakal langsung di end. Rocky last man standing akankah bisa clutch dengan Airwolf. Di depan sana sudah ada Hazelnut, sudah lihat jiggle dan melakukan spray. Ternyata victim yang harus dipulangkan oleh Airwolf. Yes, dan Hazelnut berhasil menyelamatkan tim Airwolf kali ini, mendapatkan kill-kill tambahan juga di ujung circle. Tapi berapa lama dia mendapatkan waktu? Tinggal 25 detik untuk zona bergerak. Tepat di depan EVOS juga ada satu airdrop yang kali ini dipantau juga oleh tim Boom dan juga Aura. Cukup bahaya kalau tim EVOS pengen ambil. Aura pun cuma bisa bertahan kurang lebih 20-30 detik lagi dari sini karena zona akan bergerak dalam waktu 15 detik. Yap, betul sekali. Dimana kalau kita lihat positioning dari Aura ini adalah titik tertinggi di Pulau Selatan. Untuk masih ada mobil, seenggaknya ini bisa freestyle dulu. Wih, dari atas ke bawah, gubrak. Oh, aman. Karena ada bagi. Bisa melindungi dirinya dari hantaman ketinggian. Yes, yang kita bakal lihat dari tim Aura juga bakal turun ke bawah dan coba masuk ke area circle di mana Rosezi telah membuka jalan dan masuk ke area safe zone kali ini. BTR menguasai cukup center ke dalam zona kali ini dan punya chance cukup besar untuk menguasai circle kali ini kalau dia tidak dikelilingi oleh tim-tim lain. Ya, betul. Kalau misalkan masih bisa mengamankan posisinya harusnya bisa dapat WWCD, tapi ternyata granat dari Dewa United luar biasa banget, buy one get one free langsung saja akan menjadi momentum nampaknya untuk membersihkan Skylights Gaming. Dari Kryzen sudah memegang Tommy Gun, akan berlari-lari mencari di depan sana, ada JMax tertembak tapi tidak terkena pelurunya. Pelurunya masih dingin, belum panas, mendapatkan satu di depan sana, tapi JMax masih ada mobil yang bisa menjadikan cover. Oh no, JMax jump shoot dari Kryzen, ternyata Skylights berhasil dipulangkan oleh Dewa United. Yes, kita bakal lihat dari tim DU tampaknya kali ini cukup galak. Mendapatkan kill demi kill kali ini. Dan tadi granat dari Uni benar-benar membuat keadaannya berbalik sih. Betul sekali. 2 granat berarti ya, Uni sama Oki. Iya, langsung dapetin 2 anggota tim SG. Langsung membuat keadaan fight-nya menuju ke arah tim DU. Betul, dan sementara kalau kita lihat juga seperti yang sudah dikatakan Florian, Bagas bagus, George, Bagas, BGS. panjang ya. Bigatron Alliance mengamankan posisi di tengah, mendapatkan kempon-kempon juga, melakukan split juga, nggak ngumpul di satu tempat. Masih saja di sisi lain ada fight yang terjadi, EVOS dan Aura masih saling tahan-tahanan. Satu player sudah berhasil diamankan, menyisakan last man standing, Rosezi. Ya, kita bakal lihat juga dari tim EVOS pelan-pelan sudah mulai mengunci pergerakan tim Aura. Tapi Aura masih survive hingga peringkat 10 kali dengan satu member mereka, Rosesi terakhir kali ini ya. Tapi EVOS juga sedang mencari celah di mana mereka bisa rotasi lebih dalam circle lagi. Karena circle mungkin pindah ke bagian-bagian yang lain. Dan mereka cukup ujung sehingga mereka harus cari cara sih bagaimana mereka bisa memaksimalkan rotasi kali ini. Biar kita bakal take down, Aura bakal spray dan oleh Liquid cuma belum sampai tumbang kali ini.
Yap, betul. Dan player-player dari Eagle 365 itu semuanya numpuk di satu gudang kecil. Hanya ada fortingan-fortingan sedikit. Dan ini kalau misalkan ada satu granat masuk on point, duar. Itu bakal menjadi malapetaka buat Eagle 365. Dan Yes. sementara waktu kita lihat juga circle-nya, ada satu jalanan yang memisahkan dua area. Dan zona pun kali ini cukup memihak, tidak kena memihak ke tim manapun dan Aura pun ter-take down di posisi ke-9. Zona netral kayaknya untuk GD dan juga BTR, tapi cukup sulit bagi tim DU yang harus pindah ujung ke ujung circle kali ini. Ya betul, dimana kalau kita lihat juga di depan DU masih ada boom dan itu dia tap-tap dari kepala suku yang berhasil untuk memulangkan Aerowolf. GD masih bertahan juga di bawahnya EVOS tapi cukup memberikan perlawanan di mana EVOS kali ini satu knock satu player mereka dan harus tertahan. GD langsung melakukan smoke setup dengan sangat-sangat cepat. Langsung melakukan forting juga menuju arah Nichil yang sudah mengamankan compound di ujungnya. Ini dari GD benar-benar cermat banget. Dia knockin, dia nggak ada niat untuk nge-push, nggak ada niat untuk fight. Tapi tepat tempat yang tinggalkan oleh GD. Di situ oleh DU dengan 4 anggota mereka masih bertahan. Tapi tepat di mereka juga ada tim Ikiar yang bisa memberikan perlawanan dengan melempar bom ataupun meng-fire ke arah bawah. Yes, betul sekali. Posisi dari Dewa United dihimpit oleh dua tim. Ada EVOS dan ada juga Boom. Ini cukup bahaya kalau misalkan mereka kena granat. Mobil dari Okiozora meledak. Langsung saja menumbangkan satu player. Harus segera dilakukan revive. Dan masih terjadi banyak sekali fight-fight. Lizard masih menjaga positioning paling atas. Ini kalau misalkan ada lemparan granat dari Lizard ke bawah, Dewa United dalam hal besar. Ya, sudah bakal tapping melontarkan juga oleh seorang Lizer. Dia bakal one by one tapping melontarkan tapi belum berhasil. Tapi akhirnya berhasil menumbangkan seorang Jaspe kali ini. DU masih bertahan di cekungan mereka tapi perlu bergerak sedikit lebih maju kalau mereka pengen dapetin angle nembak ke arah EVOS. Tapi GD dan posisi juga berbahaya karena EVOS mulai nembakin juga ke arah bawah. Ikiar cukup terkunci juga tapi masih ada fortingan dan juga cover yang cukup baik. Yes, masih ada forting, masih ada mobil juga, masih bisa ngedefense dirinya sendiri. Tapi kita lihat dari Dewa United cukup terbuka juga. Uni ngebron di tengah jalanan, smoke-nya nggak ada sama sekali. Ikiar nggak bisa kemana-mana, masih di-lock terus-menerus oleh Lizard. Dimana kalau kita lihat posisi terenak ini kayaknya masih dipegang sama Bigetron Red Alliance sih. Betul, dan Ikiar pun akan dipulangkan ke arah lobby dan menyisakan 5 tim lagi. 15 yang masih live kali ini membuat semua tim dengan jumlah yang cukup banyak kali ini. 3 untuk EVOS, 4 untuk Dewa, dan juga 4 untuk BTR. Dan tampaknya GD juga pulang ke arah lobby di posisi ke-5, menyisakan 4 tim di mana Foxe masih menelan sakitnya Blue Zone. Betul sekali, dan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit di mana ada dua tim yang berada di high ground, bahkan Dewa United berada di tengah-tengah antara mereka semua. Di mana Lizard juga masih terus-menerus mengelok positioning dari Bigetron. Ryzen masih terus memberikan counter, tapi ternyata Lizard berhasil untuk menangkap Luxi di belakang sana. Harusnya masih bisa di-revive, bahkan Lizard masih terus-menerus memberikan pressure ke arah Bigetron Red Alliance. Ya, sudah bakal lihat dari Lizard juga masih bakal coba nembak ke bagian bawah, tapi Uni yang masih bertahan di balik kendaraan membuat tim EVOS sedikit sulit untuk bergerak ke depan. Karena kalau dia maju ke depan, Uni bakal nembakin mereka, dan kalau terbuka nembakin Uni, BTR bakal nembakin mereka. Itu Di sini DU cukup diuntungkan berada di low ground, tapi nggak lama karena zona pun akan pindah ke sisinya tim BTR kali ini. Yes, zona masih dipegang sama Bigetron, tapi Foxe ini nih berbahaya sekali ini Foxe. Ada duri dalam daging, ya bisa dibilang. Oke, Bener kan? Duri dalam daging? dari daging ikan. Iya, bisa lah apapun itu ya. Iya. Maksa dikit gak apa-apa. Dan lagi-lagi Lizard berhasil untuk menangkap Luxi, tapi ternyata ada Uxi yang berhasil untuk melakukan counter terhadap Lizard kali ini. Dari EVOS langsung memanfaatkan momentum untuk masuk nyebrang, tapi ternyata mobilnya meledak, diledakin sama Ryzen. Dewa United menjaga bagian dari lower ground dengan sangat apik sekali, membuat EVOS kesulitan untuk melakukan penyeberangan. Betul, kita bakal kayaknya dari tim DU juga masih menjaga posisi mereka. Tidak mau bergerak terlalu cepat dan coba memotong pergerakan tim EVOS terlebih dahulu sebelum maju ke arah BTR. Tapi Foxe mengambil keuntungan terbesar dari semua peperangan ini. Betul, tinggal stay aja di rumah jamur ya kan. Nungguin mereka semua pada perang, tapi ternyata EVOS tidak berhasil untuk masuk ke dalam zona kali ini. Dari Dewa United akan melakukan clutch. Zuxi berhasil ditumbangkan oleh Ryzen dengan Tommy Gun-nya bakal langsung di knock end, tapi ternyata ada Luxi yang melakukan flank dari arah bawah. Akankah bisa berhasil untuk menangkap Ryzen? Betul saja, langsung flank dari Luxi mengubah segalanya. Game changer kali ini terjadi dan Dewa pun dipulangkan. Foxe masih bertahan di belakang rumah jamur, tapi apakah bisa membawa winner chicken dinner untuk tim 21? Ya, kita bakal dari seorang Foxe 2 lawan 1 keadaannya hanya bisa ngepron tanpa memiliki peralatan terlalu banyak. Dapatkah dia membalikkan keadaan karena dia nggak punya bom, tapi lemparan bom dikeluarkan juga oleh seorang Liquid, lempar ke bagian seorang Foxe dan meledak kenain Foxe, mempulangkan dia dan memenangkan game kali ini untuk tim Bigetron Red Alliance. Ya, itu dia winner chicken dinner pertama untuk Bigetron Red Alliance di Super Weekend pertama. Wow. Yes, dengan bermain begitu apik dan juga keputusan cepat untuk mengambil SMB membuat tim BTR mendapatkan WWCD di game kali ini, menunjukkan bahwa mereka hanya bisa mengejar poin